Kali ini saya ada Mario Pratama, NPM 100-400-21186. Kali ini saya akan mewawancarai Mas siapa namanya? Mas Vigo. Mas Vigo. Saya ada pertanyaan nih Mas tentang HAM. Jadi menurut Mas itu HAM itu apa sih Mas? HAM itu adalah hak asasi yang didapatkan ketika manusia itu lahir. Yang kedua nih Mas, jadi menurut Mas di Indonesia ini perlindungan tentang HAM sudah cukup baik atau belum? Itu karena apa Mas? Menurut saya sendiri, kalau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia ini masih kurang merata ya. Soalnya kebanyakan mereka yang bahasanya berduit itu biasanya lebih gampang mereka dapat hak asasi manusia itu dibanding mereka yang kekurangan gitu. Oke Mas. Untuk pertanyaan ketiga nih Mas, jadi Mas tahu nggak lembaga apa yang mengurusi tentang HAM gitu? Setahu saya Komnas HAM sih namanya. Komnas HAM aja. Pertanyaan terakhir nih Mas, jadi menurut Mas saat ini di Indonesia itu ada permasalahan tentang HAM apa dan di mana gitu Mas? Kalau kasus yang rame belakangan ini kasusnya Ferdy Sambo itu sih Mas, yang saya tahu ya. Sekian Mas, dari saya itu aja sih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Alfikri. Nomor induk mahasiswa 100-400-21174. Saya akan mewawancara Mas ini mengenai HAM. Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh saya tahu namanya? Nama saya Adi Cahyadi. Pekerjaan apa Mas kalau boleh tahu? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Menurut Mas, HAM itu apa? HAM adalah hak manusia yang mendasar dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan harus dilindungi oleh negara. Menurut Mas, bagaimana kondisi sekarang negara Indonesia melindungi hak asasi manusia? Kalau menurut saya HAM di Indonesia begitu kurang diperhatikan, soalnya masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Apakah Mas tahu lembaga apa yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia? Kalau tahu apa namanya? Kalau di Indonesia sih Komnas HAM ya. Komnas HAM. Apakah Mas tahu beberapa kasus tentang HAM? Kalau tahu, sebutkan beberapa kasus tersebut. Kalau yang saya tahu sih kasusnya Salim Kancil, Marsinah, sama pembunuhan Munir. Apalagi Mas yang Mas tahu gitu? Yang paling baru sih tragedi Kanjuruhan ya. Kanjuruhan Ya. Terima kasih Mas. Baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas boleh tahu namanya siapa? Nama aku Gali Sorojati. Boleh tanya-tanya nggak? Boleh. Mas tahu nggak Kak, hukum HAM itu apa? HAM. Kalau menurut aku hak asasi manusia itu sebuah hak yang udah melekat di diri masing-masing manusia. Yang itu tuh sebenarnya sependek pengetahuan aku tuh nggak boleh dilanggar. Bahkan tidak boleh berlaku surut. Dan itu tuh semua orang punya. Oke, penjelasannya lumayan ya. Menurut Mas sendiri nih, HAM di Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang? Kalau sekarang mungkin disebut sekarang tuh masa periode sekarang ya. Iya. Kalau di masa kepemimpinan Bapak Jokowi sekarang itu hak asasi manusia menurut aku masih sering banyak dilanggar, khususnya oleh ya seperti yang sedang viral gitu ya. Banyak instansi kepolisian tuh melanggar hak tersebut gitu. Kayak kita tahu sendiri ada kasus Sambo, terus ada kasus di Kanjuruhan juga. Nah itu tuh sangat disayangkan. Ya, menurut Mas Gali sendiri, kedepannya nih harapannya HAM di Indonesia tuh kayak gimana sih? Kalau bisa lebih dipentingkan ya, kayak itu jadi prioritas karena di undang-undangnya pun kan itu tuh tidak boleh berlaku surut. Itu berarti ya itu hak yang memang tidak boleh dilanggar, seperti hak kebebasan berpendapat atau hak hidup dan lain-lain gitu. Makasih ya Mas, maaf ganggu waktunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaza Gafika Lusna dengan NPM 100-400-21049. Kali ini saya bersama Mas Kevin. Saya akan sedikit mewawancari tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa kabar Mas Kevin? Alhamdulillah baik. Oke. Apa
aku mau mewawancari Mas nih terkait hak asasi manusia. Menurut Mas, hak asasi manusia atau HAM itu apa sih Mas? Menurut saya itu HAM adalah hak yang melekat pada individu maupun orang lain. Udah itu aja. Oke. Hal yang melekat pada diri individu ya Mas ya. Ya. Terkait hal yang melekat pada diri individu atau HAM, itu bagaimana sih Mas kondisi objektif di negara kita Mas? Menurut Mas Kevin? Menurut saya itu untuk saat ini ya, untuk saat ini tuh di Indonesia tentunya lebih baik lah dibanding sebelumnya, karena sendiri dilindungi oleh apa ya? Di badan begitu ya, badan Komnas HAM. Komnas HAM seperti itulah. Terkait memang Indonesia sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya Mas. Apa sih kasus HAM yang Mas tahu pada saat ini? Yang saya tahu tuh contohnya tuh kayak Kanjuruhan tragedi Kanjuruhan gitu ya. Kenapa tuh Mas bisa menurut Mas ini melanggar hak asasi manusia? Ya simpelnya itu tuh dari yang aparat itu, yang mereka itu melanggar hak manusia untuk hidup. Karena betul itu aja. Oke, berarti intinya hak asasi manusia di Indonesia itu sudah lebih baik dari tahun-tahun Lebih baik, sebelumnya. ya. Oke, Mas Kevin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dial Adian dengan NPM 10400210095. Kali ini saya bersama rekan saya yang bernama Akmal. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Untuk saudara Akmal, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang pertama, langsung saja mungkin ya. Ya. Untuk yang pertama, apa yang saudara ketahui mengenai HAM? HAM atau hak asasi manusia itu adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia yang dibawa mereka sejak lahir gitu. Artinya yang sudah ada gitu kan sejak mereka lahir. Dan HAM itu bisa dipergunakan di mana saja, kapan saja, terus kepada siapa saja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saudara, bagaimana sih perlindungan HAM atau hak asasi manusia ini di Indonesia itu sendiri? Yang sekarang ya, kalau berbicara tentang sekarang itu tentu tidak baik-baik saja. Soalnya sebagaimana yang kita lihat di berita-berita gitu kan, ya kita bisa analogikan lah gitu kan. Yang beruang yang menang, yang menjabat yang bermartabat gitu kan. Soalnya banyak sekali lah yang bersinggungan dengan analogi tadi gitu kan di berita-berita sekarang itu. Nah, berbicara mengenai perlindungan ini, badan apa saja sih yang sebenarnya bertanggung jawab untuk merealisasikan atau mewujudkan perlindungan HAM ini di Indonesia? Badan lembaganya ya tentu Komnas HAM ya, terus ada Kemenkumham, terus ada Komisi Perlindungan Anak, terus yang anti kekerasan pada wanita gitu, banyak sih gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir juga ya, saudara, sepengetahuan saudara ya, ada gak sih pelanggaran HAM di Indonesia yang baru-baru ini yang saudara ketahui dan di mana? Ya tentu ya di Indonesia itu sendiri untuk tahun sekarang itu lumayan hot gitu kan, bukan hot ya, tentang HAM itu sendiri gitu, tentang pelanggaran HAM. Ya tentu yang sekarang lagi marak itu berita tentang Ferdy Sambo itu kan. Terus kalau di Bandung ada yang kemarin tuh yang ART disiksa tuh kan sama majikannya. Terus juga pas awal-awal tahun 2022 kalau nggak salah ya, saya juga baca di berita itu ada Bupati Langkat tuh yang yang ada kerangkeng manusia itu. Gitu. Itu sih yang saya ketahui. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Ya.